Saya Dilan. Saya bukan murid baru. Yang murid baru itu Maylin Mary Oi. Di atas sepeda kami beraksi. Bagi kamu penggemar berat Dilan baik di versi film atau novelnya, rasanya wajib menyaksikan prequel dari Dilan yaitu Dilan 1983 Wo Aini. Untuk membaca novelnya jelas sudah tidak asing dengan kisah Dilan mulai dari ia kecil hingga beranjak dewasa. Namun, digambarkan dalam sebuah film tentu punya kepuasan tersendiri. Disutradarai oleh Fajar Bustami dan juga PD Baik, Dilan 1983 Wo Aini baru saja rilis di bioskop dengan cerita yang jauh lebih sederhana. Prequel Dilan ini berfokus ke cerita masa kecil Dilan saat ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Di awal film kita langsung diperlihatkan Dilan yang duduk bersama teman Timur-Timurnya. Dilan di sana lancar sekali berbahasa Timur-Timur. Percakapan di awal film ini menunjukkan kalau Dilan akan segera kembali ke Bandung karena masa tugas ayahnya sebagai tentara sudah selesai dan harus kembali ke kampung halamannya. Kurang lebih 2 tahun tak kembali ke sekolah lamanya, Dilan dikejutkan dengan anak baru yang bernama Maylin yang baru 6 bulan pindah ke sekolah lama Dilan. Nah, sejak saat itu, Dilan selalu mencari perhatian di depan Maylin. Meskipun di film sebelumnya Dilan selalu berfokus ke kehidupan romantisnya bersama Milea dan juga Ancika, untuk di prequel ini fokus ceritanya lebih ke kebersamaan Dilan bersama keluarga dan juga teman-temannya. Buat kalian yang merasa memiliki kedekatan dan juga ketertarikan dengan karakter yang ada di film-film Dilan, di prequelnya ini beberapa karakter punya latar cerita yang nyambung dengan cerita film sebelumnya. Bahkan karakter Mama Dilan di sini punya screen time yang jauh lebih banyak dari film-film sebelumnya. Alih-alih menjadi cerita romantis, film Dilan kecil ini lebih memperlihatkan kehangatan keluarga dan juga kehidupan sehari-hari anak-anak sekolah dasar di tahun 1980-an. Era di mana smartphone belum ada, era-era paling asik anak-anak menyusuri sudut-sudut lingkungannya dengan riang gembira. Suasana 80-an sangat berhasil digambarkan dengan baik di film ini. Kita sangat suka dengan beberapa properti yang digunakan, salah satunya seperti mobil Kijang Doyo dan juga Toyota Land Cruiser lawas yang digunakan ayah Dilan. Tidak ketinggalan juga banyak sepeda BMX yang digunakan oleh anak-anak, meriam bambu yang dimainkan anak-anak saat ngabuburit, dan masih banyak lagi properti yang berhubungan dengan tahun 80-an. Sama seperti film-film Dilan sebelumnya, lokasi syuting film Dilan 1983 ini juga masih berfokus ke Bandung. Jadi, tidak sulit menggambarkan bagaimana era 80-an di sudut kota Bandung yang bernuansa sejarah. Kita sangat suka dengan beberapa framing yang dibuat oleh sang sutradara, salah satunya seperti mengambil sudut gerbang sekolah, bagaimana cara anak-anak datang dan pulang sekolah. Untuk anak-anak era 90-an, suasana seperti ini masih sangat relate dan benar-benar bernostalgia dalam menyaksikan film ini. Termasuk juga dengan adegan-adegan tegang seperti perkelahian Dilan dan jagoan sekolah pun dibuat sangat natural. Meski memang tidak baik memperlihatkan kekerasan, tapi cekcok seperti ini memang kerap terjadi di sekolah dasar sekalipun. Dengan reaksi Dilan yang gentleman dan tidak menanggapi, memberikan pesan moral tersendiri untuk siapapun yang menontonnya. Apalagi pada faktanya hingga saat ini masih banyak sekali kasus bullying. Di film Dilan 1983 ini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana langkah untuk mencegah bullying itu sendiri. Aktor cilik M. Adiat pun berhasil memberikan gambaran Dilan masa kecil yang tetap stay pada karakternya seperti yang ada di masa depan. Dilan yang merupakan sosok tegas, tengil, dan sopan masih sangat dirasakan meskipun ia masih kecil. Adiat pun sangat lepas di film Dilan ini guys. Yang tadinya kita tahu kalau dia adalah anak setan di film horor, ternyata lewat film Dilan 1983 ini ia berhasil melepas karakter itu, dan kini bagi siapapun yang nonton film Dilan 1983 Wo Aini melihat M. Adiat maka akan mengenalnya sebagai karakter Dilan kecil. Termasuk juga dengan Malia Emma yang berperan sebagai Maylin, meskipun ini pertama kalinya ia berperan sebagai anak Indonesia karena selama ini memang ia berkarir berakting di Amerika, tapi nada bicara serta mimik wajahnya berhasil mempesona Dilan dan juga penonton. Begitu juga dengan teman-teman Dilan yang sangat mendukung karakter dengan sangat baik dari awal film sampai akhir filmnya. Meskipun film ini berlatar pada tahun 1983, tapi dialognya tidak kaku dan tektokan antar karakter benar-benar alami. Ya, setelah kita melihat filmnya dan juga bertemu langsung dengan cast-nya yang kebanyakan anak-anak, memang tingkah mereka baik di dalam film maupun di luar filmnya ternyata sama saja. Di film ini, mereka berakting dengan sangat alami, seperti tidak akting sama sekali.
Di beberapa sisi memang cerita yang disajikan di film ini lebih luas daripada film-film Dylan sebelumnya, karena kisahnya akan diputar ke kehidupan sehari-hari dari Dylan, hubungannya dengan kakeknya, bagaimana Dylan nyaman di dalam rumahnya, dan juga dengan suasana sekolahnya. Ada beberapa lokasi yang menjadi fokus utama di film ini. Banyak juga karakter baru yang makin menambah wawasan kita, terutama yang mengikuti film-film Dylan sebelumnya. Meskipun film ini ceritanya sederhana dan mengutamakan kekeluargaan, aroma-aroma politik seperti Petrus dan juga yang lainnya masih disinggung di film ini. Semuanya disesuaikan dengan kejadian di era 80-an. Dari segi sinematografi juga cukup menarik, meski lebih sederhana tapi kita suka tone warnanya lebih kental dengan nuansa kekuningan dan dibuat sejadul mungkin. Scoringnya pun mendukung cerita dengan sangat baik. Salah satu aspek yang paling saya suka di film-film Dylan juga adalah di bagian scoringnya. Ciri khas itu tidak pernah lepas dari film Dylan 1983. Meskipun kita sangat suka, film ini juga tidak lepas dari beberapa kekurangan. Dylan 1983 secara cerita, akting, dan juga sinematografi sudah cukup sempurna. Namun memang ada beberapa momen yang sebenarnya tidak terlalu perlu dieksplor lebih jauh. Jadi, durasi filmnya bisa lebih dipersingkat lagi. Tapi itu tentu saja perspektif pribadi kita. Untuk kalian yang suka dengan cerita yang lebih membumi, santai, sehingga lebih mudah mengikuti karakternya, tentu nyaman-nyaman saja dengan beberapa kekurangan tadi. Secara keseluruhan, prequel dari Dylan ini kualitasnya tidak kalah dengan film-film Dylan sebelumnya. Kata-kata puitis hingga kehangatan karakter masih bisa kita rasakan dengan sangat baik lewat film ini. Buat kalian yang belum pernah nonton film Dylan sebelumnya pun, film ini masih sangat bisa kalian tonton karena ceritanya dimulai dari awal lagi. So, di review, kita memberikan skor 8 dari 10 untuk Dylan 1983 Wo Aini. Film Dylan bisa ditonton di semua umur, jadi film ini bisa menjadi pilihan tepat untuk ditonton bersama sahabat dan juga keluarga. Sampai jumpa di review kita selanjutnya.